Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Agustin, NPM 1917051053 dari kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai keamanan sistem informasi. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Materi yang pertama ada pengenalan keamanan sistem informasi, di mana keamanan sistem informasi merupakan bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik tertentu. Terdapat 3 tujuan pada keamanan sistem informasi. Yang pertama ada kerahasiaan, di mana informasi yang kita miliki pada suatu sistem, baik itu dari organisasi maupun perusahaan, hal ini tersedia bagi orang yang berwenang sehingga pihak yang tidak berhak tidak dapat mengakses informasi tersebut. Lalu ada integritas, data tidak dapat dirubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak, sehingga konsistensi, akurasi, dan validitas data tersebut masih terjaga. Yang terakhir ada ketersediaan, maksudnya kita dapat memastikan sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh user yang membutuhkannya. Sama seperti aspek integrity, rusaknya aspek availability dari sistem juga bisa diakibatkan karena faktor kesengajaan. Lalu ada jenis-jenis hacker. Yang pertama ada white hacker, kedua black hat hacker, grey hat hacker, script kiddie hacker, dan yang terakhir hacktivist hacker. Selanjutnya materi yang kedua, pengenalan footprinting, di mana teknik yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi tentang sistem komputer dan entitas milik target. Untuk mendapatkan informasi ini, seorang hacker mungkin menggunakan berbagai alat dan teknologi. Informasi ini sangat berguna bagi peretas yang mencoba memecahkan seluruh sistem. Contoh beberapa tools yang saya ketahui dalam melakukan footprinting seperti Nmap, Whois, NSLOOKUP, dan WhatWeb. Ada 2 jenis footprinting. Yang pertama ada inner footprinting, pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda sudah berada di dalam jaringan komputer tersebut. Yang kedua ada outer footprinting, pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda tidak berada di dalam jaringan komputer target. Yang ketiga ada pengenalan tools Nmap, di mana Nmap atau Network Mapper adalah sebuah aplikasi atau tools yang berfungsi untuk melakukan port scanning. Nmap dibuat oleh Garden Lion atau dikenal sebagai Fyodor Vaskovic. Aplikasi ini digunakan untuk eksplorasi dan audit keamanan jaringan. Fungsinya untuk memeriksa sebuah jaringan dan melakukan scanning pada port jaringan tersebut. Cara penggunaan Nmap, yang pertama Anda harus memeriksa port mana saja yang berstatus open alias terbuka. Caranya dengan mengetikkan Nmap lalu IP target. Kedua, Anda juga harus memeriksa port secara lebih terperinci atau spesifik terhadap mesin target. Perintah yang harus Anda ketikkan Nmap -p lalu IP target. Ketiga, untuk melakukan pemeriksaan terhadap servis yang sedang berjalan, bisa menggunakan Nmap -sv lalu IP target. Yang keempat, jika ingin melakukan pemeriksaan terhadap port mesin target di dalam satu segmen, yaitu dengan mengetikkan Nmap host target. Lalu kelima, jika Anda hendak mengidentifikasi sistem operasi, tinggal mengetikkan Nmap -o lalu IP target. Materi yang keempat ada pengenalan SQL injection, merupakan teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data dari sebuah aplikasi. Celah ini terjadi ketika inputan dari pengguna tidak difilter secara benar dari karakter-karakter pelolos bentukan string yang diimbuhkan dalam pernyataan SQL, atau masukan pengguna tidak bertipe kuat dan karenanya dijalankan tidak sesuai harapan. Tools yang bisa digunakan, yang pertama menggunakan metode manual, di mana contohnya ada https www.trischool.com. Menggunakan tools bisa menggunakan SQL Map, JSQL Injection, BBQSQL, NoSQL Map, dan lain-lain. Untuk parameternya sendiri kita bisa menggunakan petik untuk hack, lalu strip 2 untuk comment out, titik koma untuk end statement, persen dan star untuk wildcard. Untuk parameter SQL Map bisa menggunakan URL untuk cek URL, lalu DBS untuk cek database, table untuk cek table, kolom untuk cek kolom, DUM untuk cek DUM data, D untuk select database, T untuk select table, C untuk select kolom.
Materi selanjutnya ada pengenalan PDF Crack, di mana PDF Crack adalah alat Linux untuk memulihkan kata sandi dan konten dari file PDF. Ini kecil, baris perintah digerakkan tanpa ketergantungan eksternal. Aplikasinya adalah open source, fungsinya seperti berikut. Yang pertama, mendukung penanganan keamanan standar pada semua versi PDF yang dikenal. Yang kedua, mendukung pemecahan kata sandi pemilik dan pengguna, baik daftar kata dan kata sandi. Lalu yang ketiga ada simpan atau muat pekerjaan yang sedang berjalan. Yang keempat pembandingan sederhana. Dan yang terakhir pencarian yang dioptimalkan untuk kata sandi pemilik ketika kata sandi pengguna diketahui. Materi yang keenam ada enkripsi dan dekripsi, di mana enkripsi adalah proses penyandingan yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti menjadi teks kode atau pesan yang tidak dimengerti. Sedangkan untuk dekripsi itu merupakan kebalikan dari enkripsi, dari ciphertext menjadi plain text. Ada beberapa tools pengamanan file. Yang pertama ada PGP Tool, di mana aplikasi desktop open source dan sangat ramah pengguna. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengenkripsi atau mendekripsi file PGP. Lalu yang kedua ada VeraCrypt, merupakan perangkat lunak enkripsi disk open source. Lalu ada yang ArcScript, merupakan aplikasi yang memiliki fungsi untuk melakukan proteksi pada sebuah file agar tidak mudah dibuka oleh orang lain. Materi yang terakhir yaitu pengenalan FTP. FTP, File Transfer Protocol, merupakan internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. FTP sangat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel maupun fisik. Fungsi FTP sendiri yang pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar. Lalu keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Dan yang terakhir, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Ada beberapa aplikasi FTP client seperti FileZilla, WinSCP, dan FireFTP. Sekian beberapa materi yang bisa saya sampaikan mengenai keamanan sistem informasi. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.